I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Bab 3116. Suara mendesing. Setelah menyiapkan lingkaran konvergensi energi dan lingkaran pengumpulan 9 matahari, Iwan mengeluarkan mutiara spiritual dan mengaktifkan kekuatannya. Mutiara spiritual melayang ke udara. Ia kemudian duduk bersila di tengah lingkaran konvergensi energi dan lingkaran pengumpulan 9 matahari, mengaktifkan seni bijaknya untuk memulai pelatihannya yang fokus. Hush, 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 hush. Kali ini metode latihannya berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya ketika Iwan berlatih, ia lebih mengandalkan konvergensi energi untuk mengumpulkan dan menyerap energi spiritual di sekitarnya, secara bertahap mengubahnya untuk digunakan. Akan tetapi kali ini dia tidak hanya menyerap energi spiritual yang dikumpulkan oleh lingkaran konvergensi energi, tetapi dia juga menyerap energi spiritual dari potongan batu giok yang digunakan untuk mendirikan lingkaran konvergensi energi dan juga lingkaran pengumpulan 9 matahari. Energi spiritual yang terkandung dalam benda-benda giok ini sangatlah murni dan kaya, sangat membantu latihannya. Dia dapat menyerap dan memurnikan semuanya sekaligus, meskipun metode latihan ini sangatlah boros, hampir mirip dengan membunuh angsa yang bertelur emas. Dia tidak punya pilihan lain, tetapi untuk melanjutkan peningkatan level kekuatannya ke fase inti emas puncak. Waktu berlalu perlahan-lahan untuk waktu yang lama dan sekitar 4 atau 5 jam kemudian, Iwan menyerap semua energi spiritual di puncak gunung melalui lingkaran konvergensi energi dan 9 pengumpul matahari. Dia juga menyerap dan memurnikan energi spiritual yang terkandung dalam benda-benda giok tersebut. Duar! Pada saat yang sama, barang-barang giok tersebut mencapai akhir masa pakainya, dan satu demi satu meledak menjadi debu dan berhamburan di tiup angin. Sebaliknya Iwan yang duduk di tengah formasi ganda, ekspresi penuh kekecewaan. Sayang sekali, masih kurang sedikit, keluh Iwan. Ekspresinya diwarnai dengan ketidakberdayaan. Meskipun sudah berusaha keras dan merencanakan dengan seksama, ia masih gagal menembus fase inti emas puncak. Namun usahanya tidak sepenuhnya sia-sia. Latihan ini meningkatkan kekuatannya secara signifikan, membuatnya hanya selangkah lagi dari fase inti emas puncak. Ini merupakan sedikit penghiburan bagi dirinya. Karena aku belum berhasil menembus level kekuatan seni bijakku, aku mungkin juga harus berlatih seni surgawi. Teknik bijak kelas atas. Iwan mengesampingkan kekecewaannya dan mulai mencari teknik bijak kelas surgawi tingkat atas dalam benaknya. Di antara warisan yang ditinggalkan oleh leluhurnya, selain memiliki teknik-teknik tertinggi kelas surgawi, ada juga beberapa teknik bijak kelas surgawi dan juga teknik bela diri sebelumnya. Tingkat kekuatan seni bijaknya terlalu rendah, jadi dia hanya berlatih 3 teknik bijak kelas bumi. Namun kali ini dia siap berlatih teknik bijak kelas surgawi. Teknik bijak kelas surgawi dan teknik bela diri kelas surgawi tersebut merupakan jurus-jurus tingkat atas. Sangatlah langka, bahkan leluhurnya, seorang tokoh yang kuat, hanya meninggalkan 3 teknik bijak kelas surgawi, mengingat besarnya konsumsi energi spiritual yang dibutuhkan untuk teknik bijak tingkat lanjut. Iwan tidak memiliki kemewahan waktu dan energi untuk melatih ketiganya sekaligus. Oleh karena itu, Iwan hanya memilih yang paling kuat,
teknik bijak kelas surgawi yaitu Phoenix Sky dan mulai mempraktikannya. Dor. Setelah beberapa kali percobaan dan kesalahan, Iwan secara bertahap berhasil mengeksekusi Phoenix Sky 3 kali dengan cepat menghabiskan energi spiritualnya dibandingkan dengan Hurricane Break skala besar. Dibandingkan dengan Hurricane Break skala besar, teknik surgawi Phoenix Sky mengkonsumsi sedikit energi spiritual, sehingga Iwan dapat menggunakannya 3 kali berturut-turut. Ini cukup memuaskan. Selanjutnya, ia lalu meminum pil pemeliharaan roh premium untuk mengisi kembali energi spiritualnya yang terkuras sambil terus berlatih Phoenix Sky. Tak lama kemudian ia dengan terampil menguasai teknik bijak kelas surgawi ini. Kring. Tepat saat Iwan hampir menyelesaikan pelatihannya, dering telepon yang mendesak tiba-tiba mengganggunya. Dia lalu mengeluarkan teleponnya dan melihat bahwa itu merupakan panggilan dari Pierre. Menjawab panggilan tersebut, Iwan mengetahui bahwa organisasi Drakmar wilayah pusat berencana untuk mengambil tindakan terhadap para keluarga Chanter pada malam itu juga. Iwan lalu meninggalkan lereng bukit dan melaju ke markas besar organisasi Drakmar wilayah tengah, di mana ia bertemu dengan Pierre dan yang lainnya. Pada waktu yang telah ditentukan, organisasi Drakmar wilayah tengah, keluarga Johnson dan keluarga Sutton melancarkan serangan dari 3 arah, membentuk serangan besar terhadap para keluarga Chanter. Bab 3117. Sementara itu, di kediaman keluarga Chanter, sebagai kekuatan terdepan di antara 3 keluarga besar di wilayah tengah, para Chanter tidaklah bodoh atau tidak kompeten. Ketika organisasi Drakmar wilayah tengah, keluarga Johnson dan keluarga Sutton mengumpulkan para pejuang mereka dan bersiap menghadapi para keluarga Chanter, Icon, pemimpin para keluarga Chanter, sudah menerima berita tersebut. Meskipun dia tidak tahu menau mengapa ketiga pasukan ini tiba-tiba memutuskan untuk melancarkan serangan terhadap mereka, dia segera membuat pengaturan yang tepat, memanggil keturunan keluarga dan pejuang untuk bersiap dalam penyergapan ini. Pada saat organisasi Drakmar wilayah tengah, keluarga Johnson dan keluarga Sutton tiba, Icon sudah memimpin sekelompok pejuang dan membentuk barisan tempur di tanah terbuka di luar perkebunan keluarga. Saat ketiga kekuatan itu mendekat, mereka berhenti pada jarak 5 atau 6 meter, menciptakan kebuntuan. Percival, Alastair, apa maksudnya ini? Kami para keluarga Chanter selalu menjaga jarak dan tidak pernah mengganggu kalian. Mengapa kalian semua bersatu untuk menyerang kami? Wajah Icon sehitam awan badai. Tidak ada yang lebih gelap dari itu. Keluarga Johnson, keluarga Sutton bersama dengan keluarga Chanter membentuk 3 keluarga besar di wilayah tengah. Meskipun tidak ada kebencian yang mendalam antara ketiga keluarga yang berkuasa ini, selalu ada hubungan yang kompetitif. Icon dengan berat hati dapat memahami jika keluarga Johnson dan keluarga Sutton bergabung untuk menyerang keluarga Chanter demi mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, organisasi Drakmar wilayah tengah yang biasanya bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan jarang melibatkan diri dalam pertikaian dunia persilatan, kini bersekutu dengan keluarga Johnson dan keluarga Sutton untuk menghadapi keluarga Chanter. Hal ini sungguh membingungkan bagi Icon, dan dia berjuang untuk memahami apa yang ada di balik aliansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Icon, jangan bertele-tele, kata Pierre tegas, langsung ke intinya. Menurut penyelidikan kami, leluhur para keluarga Chanter tidak lain adalah Brahma, penjahat nomor 1 dalam daftar kriminal. Kami datang untuk menangkapnya. Apa? Icon dan para pejuang keluarga Chanter semuanya terkejut. Tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Wulfric adalah Brahma? Ini tidak mungkin. Leluhur para keluarga Chanter Wulfric telah mengasingkan diri
lebih dari 20 tahun yang lalu, menarik diri dari dunia persilatan, dan mereka tidak menyadari apa yang dilakukan Wulfric selama bertahun-tahun secara rahasia dan tidak tahu bahwa dia merupakan Brahma itu sendiri. Namun, organisasi Drakmar wilayah tengah tiba-tiba melibatkan para keluarga Chanter dan mengklaim bahwa Wulfric adalah penjahat nomor 1 dalam daftar kriminal. Tentu saja mereka merasa sulit mempercayai hal ini. Tidak ada yang mustahil, Icon. Kejahatan Brahma sangatlah keji dan dia pantas dihukum. Namun kejahatannya adalah kejahatannya sendiri dan tidak seharusnya melibatkan keturunan keluarga Chanter yang tidak bersalah. Jika Anda menyerahkannya kepada kami untuk mendapatkan hukuman yang adil, baik kami organisasi Drakmar wilayah tengah maupun keluarga Johnson dan keluarga Sutton tidak akan menyusahkan kalian, kata Pierre tulus. Pierre tahu betul bahwa para keluarga Chanter adalah yang terdepan dari 3 keluarga besar di wilayah tengah, klan yang disegani dengan sejarah yang membentang berabad-abad. Tidak mungkin mereka akan berkolusi dengan Wulfric dalam melakukan tindakan keji seperti itu, mencoreng reputasi dan kehormatan keluarga mereka. Kemungkinan besar tindakan Wulfric tidak ada hubungannya dengan keturunan para keluarga Chanter. Organisasi Drakmar wilayah tengah tidak akan melibatkan anggota keluarga Chanter yang tidak bersalah, karena perbuatan satu orang akan menjadi hasil terbaik jika Icon dan para keluarga Chanter dapat melihat alasannya dan dengan rela menyerahkan Wulfric sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan tanpa pertumpahan darah.